Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau saya pribadi memang tidak suka nyatet, Pak. Kenapa? Karena sekarang tulisan saya sendiri kadang saya nggak bisa baca. Saking cepatnya nulis, akhirnya saya tulis begitu sampai rumah, ini apa ini nggak bisa baca. Makanya saya gunakan HP untuk ketik. Jadi kalau tidak bisa nulis, pakai HP. Saya juga dapat informasi juga di belakang ibu-ibu, Bu, ya, ibu-ibu juga kalau informasinya juga bikin majelis sendiri katanya. Di sini ceramah, di sana juga diskusinya moga-moga syar'i, diskusi tentang agama moga begitu. Tapi kalau diskusinya masalah keduniaan, sayang sekali. Kenapa? Karena ketika kita mencatat ilmu, kita dibawa pulang itu sama itu menurut ulama itu bisa disampaikan dan itu bagian dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ilmu yang didapat di sini sampaikan ke keluarga kita di rumah yang tidak ikut kajian. Pak, oh ini ternyata kata ustadznya niat baik itu dapat pahala, Pak. Ini Pak, kita niat baik, tapi kita dijalankan. Aduh jangan, niat baik juga dijalankan. Jadi tolong ke depan, minggu depan ada lagi kajian lagi dari Ustadz Fahri. Ustadz Fahri itu dulu adalah yang pernah memimpin sholat id di lapangan, sholat Idul Adha kalau nggak salah waktu itu Idul Adha pas zaman COVID. Jadi beliau kita coba undang lagi, kita ada di sini ngisi malam malam minggu tanggal 25. Jadi nanti malam minggu adik-adik yang semalam tidak dapat reward, tolong malam minggu besok perbaiki sikapnya, perbaiki sifatnya supaya ketika ada kajian itu diem. Kalau ternyata tidak bawa tulisan, diem, karena ada haknya jemaah lainnya dilanggar. Jemaah lain pengen mendengarkan tapi terganggu karena kebisingan dari adik-adik, kebisingan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang justru malah ngobrol ketika ada kajian. Jadi saya berharap ini tuh ilmu, manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan yang diberikan oleh Ustadz itu untuk bekal kita di akhirat. Seperti kemarin contoh ada yang disampaikan Ustadz itu terkait dengan masalah niat. Niat baik itu kalau baru niat dan tidak dilaksanakan dapat berapa? 1. Kalau dilaksanakan dapat berapa? 10. Jadi kalau niat baik itu sebaiknya dilaksanakan karena dapat 10. Bahkan kalau tidak ada niat pun kalau dikerjakan insya Allah juga dapat pahala. Ini urusan akhirat. Tapi kadang-kadang orang-orang lalai. Justru malah yang gak ada niatnya begitu dia tawarkan langsung dikerjakan. Apa contohnya? Gak ada niatnya tapi begitu ditawarkan langsung dikerjakan. Apa contohnya? Kelembur ini di rumah gak ada niat, begitu sampai sono Pak Lembur semangat langsung. Masa urusan dunia sebegitu semangatnya, kira akhirat malas-malasan gitu. Niat jahat juga begitu. Niat jahat kalau ditinggalkan mendapat berapa? Kalau dia dikerjakan? 1. Jahat 1 juga. Kejahatan itu 1. Jadi inilah luar biasa Islam. Posisi kita sebagai umat Islam itu sangat menguntungkan. Ketika berbuat baik pahala ganjarannya besar, ketika berbuat jahat 1. Cuman hanya itu saja, tidak dilipat gandakan. Bahkan disampaikan juga semalam bahwa posisi kita sebagai umat Islam itu menguntungkan kita untuk meraih prestasi di dunia dan di akhirat. Saya sudah sampaikan bagaimana salah bagaimana mencari prestasi di dunia dengan harta. Saya sudah sampaikan. Tinggal nanti bapak ibu cuma mau cari prestasi dari sisi apa ini? Dari sisi ilmu seperti Ali bin Abi Thalib bisa, dari sisi kejujuran dan ketegasan seperti Umar bin Khattab bisa, dari sisi pengabdian sebagai marbot masjid seperti Bilal bin Rabah bisa. Itu posisi-posisi yang akan menuntut kita menjadi ahli surga. Sebagaimana itu oleh para sahabat. Jadi minggu besok tolong diperhatikan kalau ada kajian Bapak Ibu semua, tolong didengarkan. Toh seminggu sekali. Dan tiap hari nggak 5 kali sehari. Luangkan waktu, kosongkan pikiran dan siapkan pendengaran dan buku catatan untuk mencatat, sehingga nanti ketika pulang ke rumah bisa disampaikan kepada istri.
istrinya tidak jamaah, juga kepada istri, kepada suami ketika suami tidak berjamaah. Maka saya berharap kejadian yang semalam itu tidak terulang. Malam minggu besok ayo kita perbaiki diri, kita siapkan diri, dengarkan kajian-kajian daripada Ustadz. Kalau kayak gini kan enak nih, diem semua itu kan. Terlepas dari nyangkut atau gak nyangkut itu urusannya jamaah. Karena penceramah itu tidak dituntut karena jemaah tidak melaksanakan apa yang dikatakan oleh penceramah, tapi penceramah dituntut terhadap apa yang dikatakan kepada jemaah. Jadi ketika jemaah tidak mengerjakan yang penceramah katakan, itu penceramah tidak dituntut. Jadi kalau dia begini kan luar biasa, ada hak-haknya jemaah yang memang benar-benar pengen menuntut ilmu, pengen thalabul ilmi, tidak diganggu gitu dengan kebisingan daripada obrolan bapak ibu semua yang tidak berminat untuk melaksanakan, untuk mendengarkan kajian, dan itu merupakan kerugian ketika kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Insya Allah ustadz-ustadz yang kita bawa ke sini itu yang Ahlussunnah wal Jamaah, dan ceritanya tidak terlalu berat, realistis, nyata, fakta, bisa diterap pikiran, dan yang paling penting sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya kira itu saja, karena informasinya ada yang mau berangkat ke Wibawa Mukti ini, bela Palestina. Ya, aksi bela Palestina jam 6, jadi saya tidak banyak lebar. Dan yang tidak ikut bela Palestina, bela musola, nyabutin paku. Ya, siap ya, nanti jam 8, jam 9 kita kerja bakti lagi. Kita bela musola yang tidak ke Wibawa Mukti, dan yang ke Wibawa Mukti bela Palestina. Tapi jangan berangkat ke Palestina, karena kata Ustadz, kalau berangkat juga kalau nggak bisa apa-apa malah repotin. Jadi mendingan di sini kita pantau dengan sholat subuh berjamaah seperti pesan Abu Hurairah berjamaah, kita pesan dengan berbanyak sholat malam, dan kita berharap kita semua harta kita untuk Palestina. Itu saja kira dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.